الحمد لله الذي أمرنا بأداء الشرائع. أشهد أن لا إله إلا الله السميع البديع، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur sembari mengucapkan alhamdulillah. Karena di siang yang berbahagia ini, di bulan yang mulia, di hari yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan ini satu amal kebaikan bagi diri kita di dalam kehidupan kita untuk mengisi umur kita. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Ya Rasulullah, manusia mana yang baik itu ya Rasulullah? Manusia mana yang beruntung itu ya Rasulullah? Manusia mana yang bahagia itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberi panjang umurnya sementara amal ibadahnya semakin baik. Sebaliknya sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyuna syarrun? Manusia mana yang celaka itu ya Rasulullah? Manusia mana yang merugi itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang diberi kehidupan panjang umurnya sementara amalnya semakin buruk. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang seiman dengan kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surah di dalam Al-Qur'an, khatib yakin dan percaya bahwasanya kita pernah membacanya. Bahkan kita hafal ayat tersebut, surah tersebut. Bisa jadi kita mengerti maksud makna daripada surah tersebut, yaitu surah Al-Asr.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, di dalam terkib bahasa Arab waw di sini ialah wawul qasam. Dalam artian Allah bersumpah dengan kata al-'asr. Al-'asr di situ ialah di dalam satu tafsir dijelaskan ad-dahar. Makna daripada ad-dahar muddatul hayatid dunya kullaha, waktu kehidupan dunia seluruhnya. Maksudnya ialah dari penciptaan dunia ini sampai akhir nanti, itu dikatakan al-'asr. Dalam artian Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kata al-'asr, innal insana lafi khusr. Di dalam bahasa Arab kalau kita lihat, inna di sini ialah harfu taukid dan lam di situ ialah huruf taukid juga. Berarti satu ayat ada dua taukid. Dalam artian apa? Sesungguhnya memang benar-benar manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengatakan seluruh manusia makhluk di muka bumi ini ialah dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, ternyata ada yang beruntung. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman di sini ialah keyakinan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian di sini ialah ma'rifatullah, memang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari Allah, tetapi bagaimana kita mengenal Allah. Dalam artian di situ ialah al-jazmu, timbul keyakinan yang luar biasa, tidak pernah goyah tentang keberadaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya bahwasanya kita ditanya apakah memang Allah itu ada, ketika kita jawab Allah itu memang ada, tetapi ketika ditanya lagi bagaimana tentang keberadaan Allah, bagaimana tentang sifat-sifat Allah, sehingga membentuk di dalam diri kita keraguan, maka di sini ialah bukan dikatakan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengenal Allah, tidak akan pernah ada zon, yaitu keraguan ataupun syak di dalam diri dia. Memang harus benar-benar iman, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat bahwasanya banyak sahabat-sahabat Rasulullah seperti Bilal bin Rabah ingin mempertahankan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah luar biasa itu, maka di dalam kehidupan dia itu akan tenang. Memang benar bahwasanya tentang keimanan kepada Allah, kalaulah kita yakin bahwasanya, kita meyakini bahwasanya di dalam Asmaul Husna Allah itu ialah Ar-Razzaq, kita yakin dan percaya bahwasanya Allah itulah pemberi rezeki. Tetapi terkadang sebahagian orang melafazkan Allah lah yang memberi rezeki, tetapi ketika saudaranya lebih kaya dari dia, tetangganya lebih hebat dari dia, ternyata di dalam diri dia tidak ada kesukaan. Dalam artian apa? Dalam artian berarti keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih dipertanyakan. Setelah dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digandeng dengan wa'amilus shalihat, berarti dia akan mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu di antara perintah Allah? Banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antaranya puasa Ramadan. Apalagi nanti ini ialah mengeluarkan zakat fitrah, apalagi melaksanakan ibadah salat, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tinggalkan kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam artian apa? Meninggalkan segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Banyak yang diharamkan oleh Allah, yaitu diantaranya ialah dari anggota tubuh kita, dari mulut kita, dari mata kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah aku satu amalan yang mana amalan tersebut bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik lisanak," yaitu jagalah lisanmu. Dalam artian apa? Terkadang banyak orang berilmu, mengerti tentang agama, tetapi senantiasa menghina orang, senantiasa mencaci maki orang, senantiasa melaknat orang. Bahkan na'udzubillah, saudaranya yang seiman dikafirkannya. Ini ialah akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau mengatakan saudaramu itu kafir, ternyata ada di dalam diri dia keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kekafiran itu akan kembali kepada dirimu yang mengucapkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita. Mari senantiasa kita meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman dia kepada Allah, beriman dia kepada akhirat, falyakul khaira aw liyasmut, maka wajiblah dia, mestilah dia menjaga lisannya. Kalau tidak bisa menjaga lisannya, lebih baik dia itu ialah diam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, memang dia tidak menggunakan mulutnya, tetapi ialah menggunakan tangannya, maka itu semua pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat, ternyata orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala ialah beramal soleh. Apalagi di antaranya beramal soleh, membaca Al-Qur'an. Apalagi bulan Ramadan ini, syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Oleh sebab itu, iqra'ul Qur'an, baca kalianlah Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya bahwasanya Al-Qur'an itu ialah bisa menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Tetapi ialah jangan sebatas hanya membaca saja, tetapi bagaimana untuk mengkaji isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Tetapi ini mengkaji Al-Qur'an tersebut harus memang dengan guru yang benar, dengan guru yang baik, memang mengerti tentang bagaimana tentang Al-Qur'an tersebut, bukan dengan membaca terjemahan saja lalu kita pahamkan dengan sesuka hati kita. Bahkan di dalam Al-Jurmiyah dijelaskan bahwasanya seseorang yang ingin mengenal Al-Qur'an, ingin memahami tafsir daripada Al-Qur'an, mestilah dia, wajiblah dia, fardu ainlah dia bahwasanya memahami daripada ilmu nahwu tersebut. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca Al-Qur'an, setelah kita mengkaji isi kandungan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dengan baik, selanjutnya ialah mari mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu ialah mau beramal soleh, banyak amalan soleh, berinfak, bersedekah, apalagi mengeluarkan zakat kewajiban dia, zakat harta dia. Selanjutnya ialah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati untuk kebenaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah saling menasihati di dalam kesabaran. Ternyata kita itu ialah harus memang
saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ternyata di dalam ketaatan pun kita harus sabar. Contohnya ialah ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, memang harus sabar. Makanan yang kita miliki, harta yang kita miliki, nasi yang kita miliki bisa halal bagi diri kita. Ternyata ketika kita berpuasa, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, itu ialah dilarang kita makan. Makanya kita harus senantiasa sabar. Begitu juga sabar di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah bahwasanya ketika kita bisa saja melakukan maksiat kepada Allah, bisa saja menokok orang lain, bisa saja menipu orang lain, bisa saja mengambil hak orang lain, tetapi kesabaran kita kepada Allah sehingga kita tinggalkan perbuatan maksiat itu. Itulah di dalam Al-Quran bahwasanya surah Al-As, salah satu di antara orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini, di penghujung 10 terakhir Ramadan ini, kita kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita habiskan amal ibadah kita ini, ialah diri kita ini untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 10 terakhir ini bahwasanya ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat menggapainya. Bisa jadi kalau kita hidup sampai nanti 1 Syawal, kita dapat menemukan bulan yang namanya malam Lailatul Qadar. Tetapi bagaimana keadaan kita saat itu? Apakah hanya tidur saja? Apakah hanya nongkrong saja di kafe ataupun bercakap yang tidak baik di malam hari tersebut? Kita menemukannya, tapi kondisi kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni segala dosa-dosa kita sehingga kita di akhir Ramadan nanti menjadi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sana fi malaikati faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.